Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, nanti kita juga akan belajar bagaimana sih mekanisme kita sebagai manusia gitu, mekanisme pendengaran kita sebagai manusia. Hingga akhirnya kita tuh bisa mendengar suatu suara dari suatu sumbernya gitu, suatu bunyi dari suatu sumbernya. Nanti kita akan belajar itu. Nah, ketiganya ini juga saling berkaitan nih antara getaran, gelombang, dan bunyi. Kita akan pelajari satu-satu ya. Yang pertama yaitu mengenai getaran terlebih dahulu ya. Oke, lanjut. Nah, tentunya karena ini adalah termasuk yang ke dalam fisika gitu, nanti pasti akan ada yang namanya rumus-rumus atau persamaan-persamaan. Tapi sebelum ke sana, kita pelajari dulu teorinya. Nah, apa sih yang dikatakan sebagai getaran itu? Nah, di sini ada getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang asing mendengar kata titik setimbang ini. Itu nanti juga kita akan pelajari ya. Selain ada titik setimbang, ada juga nanti bahasannya mengenai frekuensi, periode, simpangan, dan amplitudo. Nah, ini kelimanya ini selain pada materi getaran, nanti di gelombang juga akan ada, di bunyi pun sama gitu. Jadi perlu difahami. Ya, sekarang kita harus tahu dulu nih yang dikatakan satu kali getaran tuh seperti apa. Tuh, kita ke situ dulu. Nah, ini adalah bandul. Ini pegas, ini sama bandul juga. Ini adalah contoh dari benda yang memberikan suatu getaran gitu. Kalau yang pegas ini mungkin kalian juga udah pernah tahu mainan selingki yang biasanya dari plastik. Kalian tarik kemudian benda itu bergetar. Mirip seperti per gitu, tapi dia dari plastik. Nah, itu. Kita coba dulu pelajari tadi ya, yang satu getarannya itu seperti apa. Misalnya pada bandul ini nih. Yang dikatakan satu getaran, kalau misalnya pertama dari A dulu nih awal mulanya, kemudian dia bergetar ke B, ke C, kembali ke B, dan kembali ke A. Itu adalah satu kali getaran. Jadi satu getaran adalah di mana benda tersebut kembali ke titik awalnya. Tadi kalau bandul bergeraknya awalnya dari A, dia pasti akan kembali lagi ke A. Kalau bergeraknya awalnya dari B, dia pasti akan kembali lagi ke B. Kalau awalnya dari C, dia akan kembali lagi ke titik C. Ya, misalnya dari A dulu deh ya. Nah, dari titik A ke B, anggaplah itu satu bagian. Kemudian dari B ke C, itu bagian yang kedua. Nah, tentu ini nih, bolanya ini kan dia akan kembali ya, dari C ke B. Nah, ini bagian yang ketiga, dari B pasti akan kembali ke A. Ini adalah bagian yang keempat. Jadi, kalau kita lihat, satu getaran ini ada 4 bagian. Dari A ke B ke C, kembali ke B, kembali ke A. Itu saya ulangi, itu adalah satu getaran. Sekarang kalau misalnya hanya yang dilewati benda ini atau bolanya ini ABC misalnya, dari A ke B ke C. Dari A ke B satu bagian, dari B ke C 2 bagian. Berarti itu adalah 2/4 getaran. Atau kalau disederhanakan jadi 1/2 getaran atau setengah getaran. Gitu. Sekarang kalau misalnya dari A ke B ke C kembali ke B. Berarti A ke B 1, B ke C 2, C ke B 3. Berarti itu adalah 3/4 getaran. Kalau ada gambar bandul seperti ini, tapi yang dilewati hanya dari A ke B, berarti itu adalah 1/4 getaran. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke yang 5 kata ini nih yang akan sering muncul nanti. Yang pertama ada yang namanya frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik atau 1 second.
Nah, ini misalnya bandul yang bergetar. Dalam 1 detik nih dia berapa kali melakukan getaran gitu, berapa jumlah getarannya. Itu adalah frekuensi. Kemudian yang kedua ada yang namanya periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu getaran. Nah, ini posisi bandul di sini sampai kembali lagi ke sini waktunya berapa lama, berapa detik. Itu yang dinamakan dengan periode. Kalau tadi kan frekuensi, dalam 1 detik nih bandulnya bergerak berapa kali getaran gitu. Tapi kalau periode, satu getarannya berapa detik gitu ya. Perbedaan antara frekuensi dan periode. Kemudian selanjutnya ada yang namanya titik setimbang. Titik setimbang ini posisi benda ketika diam atau ketika dia tidak bergetar. Nah, ini awalnya bandul ini pasti ketika diam dia akan ada di tengah-tengah. Nah, ini yang dinamakan titik setimbang. Ini juga sama. Ini titik setimbangnya ada di B. Jadi ketika benda ini atau ketika bola ini tidak bergetar, dia adanya di B. Sama halnya pada pegas misalnya, pegas yang ini. Kalau ini adalah titik setimbang, berarti ketika bergetarnya nih, ini misalnya pegasnya ditarik sampai setinggi ini. Otomatis biasanya dia akan kembalinya lagi lebih tinggi dari posisi setimbang ya. Misalnya ini ditarik, dia akan kembalinya sampai sini. Dan terus bergetar naik turun. Titik setimbangnya mana? Ya ini, pada saat pegasnya diam. Atau pada saat bendanya tidak bergetar gitu. Selanjutnya ada yang namanya simpangan. Nah, ini posisi benda saat bergetar dihitung dari titik setimbang. Ini adalah titik setimbang. Dia bergetarnya bisa ke A, bisa juga ke C. BA ini adalah simpangan. BC juga simpangan. Dilihat dari titik setimbang. Selanjutnya ada yang namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Ini, kalau misalnya dari A ke C adalah 4 cm, dari C ke B, nah tadi dari A ke C adalah 4 cm, dari C ke B 3 cm. Otomatis dari B ke A itu 1 cm. Nah, lihat amplitudonya, lihat nilai terbesar. Simpangan terjauhnya, yang ini kan, dari B ke C yang 3 cm. Seperti itu. Lihat nilai yang terbesar simpangannya berapa. Lain halnya, kalau misalnya dari A ke C 5 cm, tapi tidak diketahui dari B ke C berapa, dari B ke A berapa. Bisa kita pergunakan langsung dibagi 2 saja, berarti 5/2. Berarti amplitudonya adalah 2,5. Yang mana amplitudonya? 2,5 bisa dari B ke C, bisa dari B ke A. Karena nilainya sama-sama nih, 2,5 gitu. Ya. Tadi mengenai contoh sudah, yaitu bandul yang digerakkan, kemudian ada pegas, kemudian ada mistar plastik, kalau digerakkan dia ikut bergetar. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada persamaan dari getaran atau rumus-rumusnya ya. Kemudian bagaimana hubungan frekuensi dan periode, ini juga akan dibahas di sini. Jadi, tadi kita sudah mengenal yang namanya frekuensi, periode, gitu kan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mencari frekuensi suatu getaran? Ini rumusnya. F kecil sama dengan N per T kecil, T waktu ya, karena nanti di sini ada T besar yaitu periode. F-nya juga harus F kecil, karena kalau F besar itu simbol dari gaya atau lambang dari gaya. Nah, untuk mencari frekuensi, yaitu jumlah getaran dibagi waktu. Kemudian untuk mencari periode, itu adalah waktu dibagi jumlah getaran. Oke, kemudian hubungan antara frekuensi dan periode. Frekuensi adalah 1 per periode. Periode adalah 1 per frekuensi. Sekarang kita lihat di sini. Satuan dari frekuensi adalah hertz. Nah, satuan dari periode dan waktu sama-sama second, sama-sama detik. Nah, kalau jumlah getaran itu tidak ada satuannya ya. Nah, ini
rumus-rumus ini atau persamaan ini, supaya lebih mudah memahaminya, kita akan bahas di contoh soal ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, sebuah bandul melakukan 108 getaran dalam 36 detik. Berapakah frekuensi dan periode getaran tersebut? Oke, di sini kalau kita lihat ada diketahuinya adalah jumlah getarannya, berarti ini N. N-nya adalah 108 dan T-nya, T waktu adalah 36. Kita coba jawab ya. Nah, tuh N-nya 108, T-nya 36, yang ditanyakan frekuensi dan periode. Berarti yang ditanyakan F dan T ya. Oke, yang pertama kita cari dulu frekuensinya. Untuk mencari frekuensi, itu tadi kan rumusnya adalah F sama dengan jumlah getaran dibagi waktu, atau F sama dengan N per T. N-nya 108 per T-nya 36. Nah, didapatlah hasilnya 3 Hz. Berarti frekuensinya adalah 3 Hz. Nah, sekarang periodenya. Periode ini adalah 1 per F. Berarti T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 3 second. Gitu. Sebetulnya bisa saja ini dirubah menjadi bentuk desimal. Tapi kalaupun sampai sini itu sudah betul. Itu tergantung nanti bagaimana guru kalian memintanya apa, pecahan atau desimal gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Perhatikan penggaris yang bergetar di bawah ini. Oke, ini ada gambar penggaris yang bergetar. Kemudian di sini penggarisnya bergerak dari A ke B ke C dalam waktu 0,2 detik dan jaraknya dari A ke C adalah 3 cm. Yang ditanyakan ada amplitudo, frekuensi, dan periode. Nah, di sini di soalnya ada yang diketahui, yaitu berarti ini T-nya ya. Oke, kita coba jawab. T-nya berarti 0,2 dan di sini ada jarak, oke, itu 3 cm dari A ke C. Nah, untuk kita mengetahui frekuensi ini ya, berarti kita harus tahu dulu kan tadi jumlah dari getarannya. Sekarang kalau kita lihat di sini penggarisnya bergerak dari A ke B ke C. Berarti satu getaran itu adalah A, B, C, B, A. Nah, kalau hanya dari A ke B ke C, berarti itu adalah 2/4 getaran atau setengah getaran. Nah, berarti N-nya adalah setengah getaran. Kita masuk dulu ke amplitudo. Di sini diketahui dari A ke B ke C adalah 3 cm. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Titik setimbangnya ada di B. Titik setimbangnya ada di B. Nah, kita tidak tahu dari B ke A berapa, dari B ke C berapa. Berarti yang 3 cm ini boleh kita bagi 2. Otomatis amplitudonya adalah 1,5. Yang mana? Tentu bisa dari B ke A atau dari B ke C. Karena nilainya sama-sama 1,5. Gitu. Oke, yang A sudah. Sekarang kita lanjut ke frekuensi. Nah, tadi F itu adalah N per T. N-nya setengah. Nah, T-nya, karena berbeda ya, yang ini pecahan, yang ini desimal, kita samakan dulu. Untuk cara yang pertama, kita rubah yang T0,2 ini, dirubah jadi pecahan, itu jadi 1/5. Nah, berarti 1/2 dibagi 1/5. Supaya lebih mudah lagi menghitungnya, berarti ini bisa dikali nih, jadi dibalik. Yang 1/5-nya jadi 5/1, berarti 1/2 dikali 5/1. Didapatlah hasilnya 5/2 Hz. Ini untuk cara yang pertama. Sekarang kita bisa juga pergunakan cara yang kedua, yaitu merubah yang N-nya ini 1/2 getaran menjadi 0,5. Kita coba. Nah, berarti 0,5 dibagi atau per 0,2. Didapatlah hasilnya 2,5 Hz.
hasilnya akan sama aja karena 5/2 itu 2,5 juga kan ya. Jadi bisa pergunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, sama saja. Itu untuk yang frekuensi. Selanjutnya yang terakhir ada periode. Yang perlu diingat, periode adalah 1 per frekuensi. T sama dengan 1 per F. Berarti 1 per 5/2 kalau kita gunakan yang ini ya. Nah, untuk menghitungnya lagi supaya lebih mudah dikalikan lagi, berarti dibalik 1 dikali 2/5, yaitu periodenya didapatlah 2/5 second atau 2/5 detik. Itu semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yang selanjutnya. Ada gambar lagi. Nah, kalau tadi itu pada penggaris, ya sekarang pada pegas nih. Soalnya mengenai pegas. Oke, jika waktu bergetar dari R ke Q adalah 1 detik dan jaraknya dari R ke Q atau dari Q ke R sama saja, itu 32 cm. Tentukan frekuensi, periode, jumlah getaran selama 60 detik dan amplitudo. Berarti di sini ada keterangan waktu nih, ada T-nya 1 detik dan ada jaraknya adalah 32 cm. Nah, sebelum kita coba jawab mengenai frekuensi ini, tentu kita harus tahu dulu nih berapa jumlah getaran dari R ke Q. Karena di sini kan yang diketahuinya bergetar dari R ke Q ya. Berarti yang ditanyakannya juga itu, frekuensi ketika dia bergetar dari titik R ke Q. Meskipun di sini titik setimbangnya di P, tapi di soal dimintanya awal mula bergetarnya dari R. Berarti untuk 1 getaran harus kembali lagi pegasnya ke titik R. Untuk 1 getaran itu kan berarti R, P, Q, kembali ke P, dan kembali ke R. Itu 1 getaran. Kalau hanya dari R ke P ke Q, berarti itu dia adalah 2/4 getaran. Atau kalau disederhanakan menjadi setengah getaran. Oke, kita coba kerjakan untuk yang frekuensinya dulu. Nah, untuk mencari frekuensi seperti biasa, F sama dengan N per T. N-nya adalah setengah, T-nya adalah 1. Berarti didapatlah hasilnya adalah setengah Hz atau 0,5 Hz kalau dirubah jadi desimal ya. Nah, untuk frekuensi sudah, sekarang kita masuk ke yang B, yaitu periode. Periode adalah 1 per F, T sama dengan 1 per F. Berarti 1 per 1/2, atau kalau dibalik boleh jadi 1 dikali 2/1 ya, tentu didapatlah hasilnya 2 second kan ya, 2 detik gitu. Lanjut ke pertanyaan yang C, yaitu jumlah getaran selama 60 detik. Nah, di sini T-nya untuk yang ini yang dipergunakan adalah yang 60 detik. Nah, untuk mencari jumlah getaran nih, berarti untuk mencari N yang ini bisa kita ambil dari rumus utama ini, F sama dengan N per T. Berarti rumus yang kita dapat adalah N sama dengan F kali T. F-nya ada, T-nya juga ada dari soal. Berarti 0,5 atau 1/2 boleh lah ya, mau pilih yang mana, sama-sama aja nilainya setengah, dikalikan 60. Didapatlah hasilnya adalah 30 getaran. Jadi selama 60 detik ini ternyata pegasnya bergerak dengan jumlah 30 getaran. Yang C sudah, sekarang kita lanjut ke soal yang D, yaitu amplitudo. Nah, untuk mencari amplitudo, di sini yang diketahui hanya jarak dari R ke Q-nya saja nih, yaitu 32 cm, sedangkan kita nggak tahu dari P ke R berapa, dari P ke Q berapa. Berarti kita pergunakan rumus yang dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena ini simpangannya ada 2. Simpangan dari P ke R dan simpangan dari P ke Q. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik setimbang ya, dari P. Kita nggak tahu dari P
ke R berapa, kita nggak tahu dari P ke Q berapa, ya sudah kita bagi 2 saja, dari R ke Q 32 dibagi 2, didapatlah hasilnya adalah 16 cm amplitudonya. Yang mana amplitudonya? Bisa dari P ke R, juga bisa dari P ke Q. Gitu ya. Nah, mungkin untuk materi getaran sampai di sini semoga bisa difahami. Kalau masih belum paham, silahkan ditanyakan dan boleh di-replay lagi videonya sampai paham ya. Nanti akan kita lanjut ke materi yang gelombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.